Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di M2 Matematika. Bersama saya Elsa. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya dari bab nilai mutlak, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak. Sebelum masuk ke materi utama, silakan perhatikan dulu beberapa persamaan berikut ini. Di antara 4 persamaan yang ada di layar ini, manakah yang merupakan persamaan nilai mutlak? Ternyata persamaan yang pertama dan yang kedua ini bukan merupakan persamaan nilai mutlak. Yang pertama tentu saja X tambah 2 sama dengan 2X ini bukan merupakan persamaan nilai mutlak karena tidak ada tanda nilai mutlaknya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 3X tambah nilai mutlak 2 kurang 4 sama dengan X, ini bukan merupakan persamaan nilai mutlak karena variabel X-nya tidak berada di dalam tanda nilai mutlak. Sedangkan untuk persamaan yang ketiga dan keempat ini adalah persamaan nilai mutlak. Ini benar karena untuk kedua persamaan ini variabel X-nya berada di dalam tanda nilai mutlak. Berdasarkan info yang sudah kita dapatkan tadi, pengertian persamaan nilai mutlak adalah suatu persamaan di mana variabel X-nya berada di dalam tanda nilai mutlak. Bentuk umumnya seperti berikut. Nilai mutlak fungsi fx sama dengan c jika c lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian jika kedua ruasnya berupa fungsi, nilai mutlak fungsi fx sama dengan nilai mutlak fungsi gx, di mana gx lebih dari atau sama dengan 0. Dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak, ada 4 cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Definisinya seperti berikut, nilai mutlak AX tambah B sama dengan AX tambah B jika AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0, atau negatif AX tambah B jika AX tambah B kurang dari 0. Definisi nilai mutlak ini sebelumnya sudah kita pelajari pada materi konsep nilai mutlak. Kemudian cara kedua yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak adalah menggunakan grafik. Caranya adalah sebagai berikut. Ruas kiri kita misalkan sebagai fungsi pertama dan ruas kanan sebagai fungsi kedua. Kemudian, penyelesaiannya adalah nilai X yang memotong kedua fungsi tersebut. Lanjut ke cara ketiga yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Kita ingat kembali materi di konsep nilai mutlak sebelumnya, yaitu jika nilai mutlak X sama dengan C, berarti nilai mutlak X kurang 0 sama dengan C. Atau bisa juga disebut seperti ini, jarak antara X dan 0 adalah sejauh C. Begitu pula untuk nilai mutlak X kurang Y sama dengan C. Jadi maksudnya jarak antara X dan Y adalah sejauh C. Kemudian cara keempat yang bisa kita lakukan yaitu menguadratkan kedua ruas. Perhatikan bahwa cara yang keempat ini hanya boleh digunakan jika kedua ruasnya bernilai positif. Baik, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Untuk contoh soal yang ini, kita akan menggunakan keempat cara penyelesaian yang sudah kita bahas sebelumnya. Cara yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Kita ingat kembali definisinya seperti ini. Nah, dari definisi tersebut dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Kita misalkan nilai mutlak AX tambah B sama dengan C, maka tinggal dimasukkan ke definisi tadi, sehingga kita peroleh seperti ini. AX tambah B sama dengan C atau negatif AX tambah B sama dengan C. Disederhanakan sehingga kita dapatkan AX tambah B sama dengan C atau AX tambah B sama dengan negatif C. Dari definisi yang sudah kita peroleh tadi, kita masukkan ke contoh soal. Nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3, kita masukkan pada definisi nilai mutlak tadi, sehingga kita peroleh X kurang 2 sama dengan 3 atau X kurang 2 sama dengan negatif 3. Selanjutnya tinggal dipindah ruaskan, sehingga kita peroleh X sama dengan 3 ditambah 2. Ini negatif 2 pindah ke ruas kanan, maka jadi positif. Begitu juga untuk yang di sebelahnya, X sama dengan negatif 3,
negatif 3 tetap, kemudian negatif 2 dipindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga hasilnya menjadi positif. Selanjutnya tinggal disederhanakan sehingga kita mendapatkan penyelesaiannya seperti ini. X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Kita ingat kembali definisi yang sebelumnya tadi. Jika nilai mutlak X kurang Y sama dengan C, maka jarak antara X dan Y adalah C. Selanjutnya tinggal kita terapkan pada contoh soal tadi. Maka seperti ini, jarak antara X dan 2 adalah 3. Sudah sama seperti definisinya, maka kita coba lihat di garis bilangan. Patokan kita adalah 2. Dari 2 ini, kita akan berpindah sejauh 3 ke sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kita cek dulu yang di sebelah kanan. Dari 2 bergerak ke kanan sejauh 3, maka kita dapatkan nilainya 5. Kemudian jika dari 2 bergerak ke sebelah kiri sejauh 3, maka kita dapatkan nilainya negatif 1. Sehingga kita dapatkan penyelesaian dari persamaannya adalah 5 dan negatif 1. Jawabannya sama seperti cara pertama tadi. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan grafik. Untuk cara ini kita misalkan kedua ruasnya dengan Y1 dan Y2. Yang pertama nilai mutlak X kurang 2 kita misalkan sebagai Y1 dan ruas kanan kita misalkan sebagai Y2. Kemudian kita gambar grafiknya sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Untuk grafik Y1 sama dengan nilai mutlak X kurang 2, grafiknya berupa huruf V dengan titik balik di X sama dengan 2. Dan untuk Y2 sama dengan 3, grafiknya berupa garis mendatar yang melewati titik Y sama dengan 3. Berdasarkan grafik yang sudah kita dapatkan, dapat dilihat bahwa kedua grafik ini berpotongan pada titik negatif 1 dan 5. Maka kita dapatkan penyelesaian persamaannya adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 5. Sekarang kita ke cara yang keempat, yaitu menggunakan kuadrat kedua ruas. Syarat yang harus kita perhatikan adalah cara ini hanya bisa digunakan jika kedua ruas bernilai positif. Dari persamaan ini, nilai mutlak X kurang 2, ini nilainya positif ya. Kemudian untuk sebelah kanannya 3 ini juga bernilai positif, maka cara kuadrat kedua ruas ini bisa kita gunakan. Sekarang kita langsung menguadratkan kedua ruasnya seperti ini. Kita hilangkan tanda nilai mutlaknya. Kemudian tanpa mengoperasikan kedua ruasnya, langsung saja sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan kuadrat dari X min 2 dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. Setelah mendapatkan bentuk seperti ini, kita ingat kembali konsep A kuadrat kurang B kuadrat, maka sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Berdasarkan konsep ini, kita misalkan X kurang 2 sebagai A dan 3 sebagai B. Maka tinggal kita ubah sesuai konsep, sehingga kita dapatkan X kurang 2 tambah 3 dikali X kurang 2 kurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Maka X tambah 1, kemudian negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5, sehingga X kurang 5. Maka kita dapatkan X tambah 1 dikali X kurang 5 sama dengan 0. Kemudian untuk kedua perkalian ini kita jadikan pembuat 0, X tambah 1 sama dengan 0, atau X kurang 5 sama dengan 0. Kita pindah ruas, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi inilah penyelesaian yang kita dapatkan untuk persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Setelah menggunakan cara keempat tadi, pasti muncul pertanyaan, mengapa cara kuadrat kedua ruas hanya dapat digunakan jika kedua ruas bernilai positif? Jawabannya adalah seperti ini. Kita ambil contoh soal yang tadi, tapi kita modifikasi sedikit.
Misal persamaan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan negatif 3. Perbedaannya di ruas kanan, di mana ruas kanan ini bernilai negatif 3. Sama seperti tadi, kita misalkan ruas kiri sebagai Y1 dan ruas kanan sebagai Y2. Selanjutnya, jika kita gambar grafiknya, maka akan menjadi seperti ini. Y1 sama dengan nilai mutlak X kurang 2 akan berada di atas sumbu X. Dan sebaliknya, untuk Y2 sama dengan negatif 3, posisinya berada di bawah sumbu X. Bisa dilihat bahwa kedua grafik Y1 dan Y2 ini tidak saling berpotongan, sehingga dapat kita simpulkan, jika salah satu ruas pada persamaan nilai mutlak bernilai negatif, maka persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang A, nilai mutlak 2X tambah 16 sama dengan nilai mutlak X tambah 4. Dan yang B, nilai mutlak 2X tambah 16 sama dengan X tambah 4. Bisa dilihat bahwa soal A dan B ini terdiri dari angka yang sama. Perbedaannya ada pada ruas kanan. Di mana untuk soal A, ruas kanan berupa fungsi nilai mutlak. Dan untuk soal B, ruas kanannya berupa fungsi tanpa tanda nilai mutlak. Sekarang kita coba selesaikan soalnya. Untuk soal A, bisa kita lihat bahwa kedua ruasnya berada di dalam tanda nilai mutlak. Sehingga jelas terlihat bahwa kedua ruas bernilai positif. Maka kita dapat menggunakan cara kuadrat kedua ruas. Langsung kita masuk ke cara penyelesaiannya. Kita kuadratkan kedua ruasnya. Kemudian kita hilangkan tanda nilai mutlaknya. Sama seperti contoh soal sebelumnya, tanpa menguraikan nilai yang berada di dalam tanda kurung, tinggal kita pindahkan unsur di ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga kita dapatkan seperti ini, kuadrat dari 2X tambah 16 dikurang kuadrat dari X tambah 4 sama dengan 0. Kita ingat kembali konsepnya, A kuadrat kurang B kuadrat akan sama dengan A tambah B kali A kurang B. Kita misalkan 2X tambah 16 ini sebagai A, dan X tambah 4 ini sebagai B. Kemudian tinggal kita susun sesuai konsep yang di sebelah kanan ini, sehingga kita dapatkan 2X tambah 16 tambah X tambah 4 dikali 2X tambah 16 dikurang X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan yang bentuknya sama. 2X tambah X sama dengan 3X. Kemudian 16 tambah 4, 20. Dikali dengan 2X kurang X sama dengan X, 16 kurang 4 sama dengan 12. Kita dapatkan bentuk sederhananya sebagai berikut, 3X tambah 20 dikali X tambah 12 sama dengan 0. Begitu sudah didapatkan, maka kedua perkalian ini kita jadikan pembuat 0. 3X tambah 20 sama dengan 0 atau X tambah 12 sama dengan 0. Kemudian tinggal kita sederhanakan sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan negatif 20/3 atau X sama dengan negatif 12. Dan inilah jawabannya. Lanjut kita ke soal B. Permasalahannya di sini adalah ruas sebelah kanan ini belum tentu bernilai positif. Maka kita gunakan cara analisis nilai X dulu. Untuk caranya kita pakai dulu pembuat 0. Kita ambil nilai mutlak 2X tambah 16 sama dengan 0. Kemudian kita buat seperti ini, tanda nilai mutlaknya diabaikan dulu. 2X tambah 16 sama dengan 0. Selanjutnya disederhanakan sehingga kita mendapatkan nilai X sama dengan negatif 8. Setelah ini kita buat garis bilangan, negatif 8. Kita analisis dulu untuk setiap interval. Yang pertama, untuk X kurang dari atau sama dengan negatif 8, maka intervalnya akan berada di sebelah kiri dari negatif 8 ya. Kita masukkan ke konsep nilai mutlak. Nilai mutlak 2X tambah 16 sama dengan negatif dari 2X tambah 16. Karena sesuai soalnya, nilai mutlak 2X tambah 16 ini sama dengan X tambah 4, maka kita ubah nilai mutlak 2X tambah 16 ini dengan X tambah 4. Negatifnya dimasukkan sehingga kita dapatkan negatif 2X dikurang 16. Kemudian kita kumpulkan yang bentuknya sama. X, negatif 2 pindah ke sebelah kanan. Jadi tambah 2X. Kemudian negatif 16 tetap.
4 pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 4. Selanjutnya tinggal disederhanakan sehingga kita mendapatkan 3x sama dengan negatif 20. Dan nilai x-nya adalah sama dengan negatif 20 per 3. Perhatikan di sini bahwa ternyata nilai negatif 20 per 3 ini justru berada di sebelah kanan dari interval negatif 8. Sehingga persamaan nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4 tidak memiliki penyelesaian untuk interval x kurang dari atau sama dengan negatif 8. Kemudian kita analisis lagi untuk interval satunya. X lebih dari atau sama dengan negatif 8. Intervalnya berada di sebelah kanan dari negatif 8. Kita pakai cara seperti tadi, konsep nilai mutlak untuk yang hasilnya positif. Nilai mutlak 2x tambah 16 bisa kita ganti dengan x tambah 4. Sama dengan 2x tambah 16. Selanjutnya kita kumpulkan yang bentuknya sama. X tetap. 2x pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 2x. 16 tetap. 4 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 4. Seperti ini bentuknya, tinggal disederhanakan selanjutnya. X kurang 2x sama dengan negatif x, 16 kurang 4 sama dengan 12. Kemudian kedua ruas dikali negatif 1 sehingga kita dapatkan nilai x-nya sama dengan negatif 12. Dan ternyata nilai x sama dengan negatif 12 ini justru berada di sebelah kiri dari negatif 8. Sehingga persamaan nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4 tidak memiliki penyelesaian untuk interval x lebih dari atau sama dengan negatif 8. Karena persamaan tadi tidak memiliki penyelesaian untuk intervalnya baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka untuk persamaan nilai mutlak 2x tambah 16 sama dengan x tambah 4 ini tidak memiliki penyelesaian. Dari contoh soal yang sudah kita pelajari tadi, ada 4 cara dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak, dan dari keempat cara itu, kita selalu mendapatkan hasil yang sama. Hal ini sesuai dengan hakikat matematika, bahwa matematika adalah teknik memilih strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jadi mau pakai cara apapun yang kita pilih, jika langkah-langkahnya dilakukan dengan benar, maka pasti akan mendapatkan jawaban yang tepat. Demikian video pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya melalui kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.